Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nimade Sri Astuti, NIM saya 0540926128. Saya dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka Samarinda. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan topik mengualisasikan catur purusa dan kehidupan di era digital, yaitu bagaimana ajaran Hindu tentang tujuan hidup manusia tetap relevan dan dapat diterapkan di tengah kemajuan teknologi dan budaya digital masa kini. 1. Deskripsi konsep catur purusa. Dalam ajaran Hindu, tujuan hidup manusia dirumuskan dalam konsep catur purusa, yaitu 4 tujuan utama kehidupan yang saling berkaitan dan harus dijalankan secara seimbang. 1. Dharma. Dharma berarti kebenaran, kewajiban, moral, etika, dan hukum universal yang menjadi pedoman manusia dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Dharma merupakan fondasi utama dalam kehidupan, karena tanpa dharma, tujuan hidup lainnya akan hilang arah. Yang kedua, artha. Artha adalah upaya memperoleh kesejahteraan, kemakmuran, dan kebutuhan hidup secara material, namun pencapaian artha harus dilakukan melalui cara-cara yang benar, jujur, dan tidak melanggar dharma. Yang ketiga, karma. Karma berarti pemenuhan keinginan, kesenangan, dan kebahagiaan lahiriah. Dalam ajaran Hindu, karma bukanlah sesuatu yang dilarang, selama pemenuhnya tidak dikendalikan oleh dharma dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang keempat, moksa. Moksa merupakan tujuan tertinggi dalam kehidupan manusia, yaitu pembebasan spiritual dan diikatkan di duniawi dan siklus kelahiran kembali. Moksa dicapai melalui pengendalian diri, kesadaran spiritual, dan kehidupan yang selaras dengan dharma. Secara hierarkis, dharma menjadi pengendali artha dan karma, sehingga pada akhirnya mengantarkan manusia menuju moksa. Selanjutnya, yang kedua, deskripsi kasus yang mengingkari catur purusa dari era digital. Di era digital, banyak fenomena yang bertentangan dengan prinsip catur purusa, antara lain hedonisme digital seperti pamernya gaya hidup mewah di sosial media demi popularitas dan pengakuan. Selanjutnya, penyalahguna media sosial berupa penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan perundungan siber. Yang ketiga, ambisi material tanpa etika, misalnya penipuan online, konses manipulatif, atau eksploitasi dalam orang lain demi keuntungan ekonomi. Kasus-kasus tersebut mencerminkan pencarian artha dan karma yang tidak dilandasi dharma, sehingga menjatuhkan manusia dari keseimbangan hidup dan tujuan spiritual. Yang ketiga, faktor penyebab kesulitan aktualisasi catur purusa. Beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya penerapan catur purusata di era digital ada antara lain budaya materialisme, yaitu menilai keberhasilan berdasarkan harta dan popularitas. Selanjutnya, individualisme yang mengurangi kepedulian terhadap nilai sosial dan kebersamaan di distraksi teknologi seperti kecanduan gawai dan media sosial. Lemahnya pendidikan karakter baik dalam keluarga maupun lingkungan pendidikan. Selanjutnya, minimalnya kontrol diri sehingga mudah terjebak pada kepuasan instan. Yang keempat, kondisi ideal yang diharapkan. Kondisi ideal kehidupan di era digital adalah pencapaiannya keseimbangan antara artha, karma, dan moksa, yaitu teknologi digunakan secara bijak dan etika sesuai nilai dharma. Selanjutnya, artha diperoleh melalui
kerja keras, kejujuran, dan tanggung jawab. Kemudian karma dinikmati secara wajar tanpa melalui batas moral. Selanjutnya, kesadaran spiritual tetap dijaga melalui refleksi diri dan pengendalian hawa nafsu. Dan terakhir, dengan keseimbangan tersebut, manusia mampu memanfaatkan kemampuan digital tanpa kehilangan arah hidup dan tujuan spiritual. Yang kelima, norma dan landasan berdasarkan sumber sastra Hindu. Ajaran Catur Purusata memiliki dasar kuat dalam sastra Hindu, antara lain Bhagavad Gita ke-38 yang menetapkan kewajiban menjalankan dharma melalui kerja tanpa keterkaitan pada hasil. Kedua, Bhagavad Gita ke-6 kelima yang mengajukan kepentingan pengendalian diri sebagai jalan menuju pembebasan spiritual. Selanjutnya, Mana Dharma Sastra yang menegaskan bahwa arta dan kama harus dicapai berdasarkan dharma agar membawa keharmonisan hidup. Landasan sastra ini menegaskan bahwa keseimbangan antara astra, material, dan spiritual merupakan kunci kebahagiaan sejahtera. Kesimpulan dari semua yang saya presentasikan, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, Catur Purusata tetap relevan sebagai pedoman hidup dengan menempatkan dharma sebagai dasar dalam mengajarkan arta dan karma, serta menjadikan moksa sebagai tujuan akhir manusia dapat menjalani kehidupan modern secara seimbang, bermakna, dan bermoral. Penutup dari saya, sebagai generasi digital, kita dituntut untuk tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi kita bijak secara moral dan spiritual. Dengan mengaktualisasikan Catur Purusata secara seimbang, kehidupan modern dapat menjadi sarana pencapaian kesejahteraan lahir dan batin. Saya akhiri dengan Namo Santi Om. Santi 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 Om.